warahmatullahi wabarakatuh. Halo CS, selamat datang di podcast KPI. Bersama aku Mutiara Indah Lestari. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa karena beliau ini sering live di TikTok juga. Mungkin CS di rumah udah gak asing lagi ya. Selamat datang CS Nazla Fairuz. Boleh tepuk tangan dulu dong. Nazla, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Iya. Aku udah lama nih kayak baru lihat kamu lagi makin cantik aja. Bisa aja. Amin. Terima kasih. Oke, makasih banyak ya udah nyempetin hadir karena emang kondisinya saat ini lagi macet ya, di UIN lagi ada wisuda juga. Makasih banyak. Sama-sama. Ya, hujan juga. Hujan juga dari Bandung. Makasih juga buat podcast KPI yang udah undang aku. Iya, sama-sama. Oh, tepuk tangan. Luar biasa. Oke, CS, aku tuh pengen tahu Nazla ini kan kebetulan kuliah sambil kerja gitu ya. Nah, gimana sih kayak ceritain dong kamu tuh kerja tuh sebelum kuliah atau pas kuliah sambil kerja aja gitu atau gimana sih? Jadi awalnya aku tuh pas SMA tuh kayak ada 3 bulanan kosong sebelum wisuda. Itu aku gunain itu buat nyari kerja. Terus ternyata alhamdulillahnya dapat, cuman model SKL, surat kelulusan awalnya. Oh, iya. Dan pas aku wisuda itu kondisinya, keadaannya pas aku udah kerja. Gitu. Jadi karena tidak ada ijazah juga ya? Tuh, belum ada ijazah. Belum ada ijazah. Oke. Nah, terus aku pengen tahu kenapa pilih UIN gitu kayak, terus juga KPI, kebetulan mahasiswa KPI ya. Kenapa pilih KPI dan UIN? Apa karena berhubungan kamu suka juga gitu public speaking atau gimana? Jadi dari aku SD, SMP, SMA itu tuh udah direncanain sama nenek aku, sama emak aku. Kuliahnya juga. Najla pokoknya lulus SMA harus kuliah di IAIN katanya. Kan kalau orang dulu namanya IAIN ya, taunya. Harus jurusan guru katanya gitu. Oh, guru. Iya, guru. Nah, terus pas ada SPAN, karena ya udahlah UIN aja. Aku juga enggak yang muluk-muluk pengen kesana kesini. Akhirnya aku ikut SPAN. Terus pilihan pertama KPI, pilihan keduanya PAU. Gitu. Oh, jadi nggak langsung pengen daftar jadi guru gitu awalnya? Iya, nggak langsung. Itu keinginan kamu sendiri berarti ya? Iya. Terus awal masuk kuliah tuh gimana? Kayak apa? Langsung bisa adaptasi dengan situasi yang ada atau kamu mengalami culture shock juga? Sebenarnya kalau buat culture shock sih enggak ya. Enggak. Tapi pas pertama masuk kelas gitu malu-malu, masih ada kayak gitu. jual mahal gitu. Seorang Najla bisa malu-malu juga ternyata. Malu-malu gitu, hari pertama, hari kedua udah mulai cair sama teman-teman. Udah mulai cair. Terus akhirnya ternyata sampai sekarang alhamdulillahnya aku dikasih teman-teman yang bener-bener baik-baik semuanya. Iya, dan support aku terus gitu. Jadi nggak ada yang kayak kendala apa gitu waktu masuk. Kalau aku tuh kaget awalnya kalau misalnya masuk UIN tuh. Kamu nggak ada kendala kayak gitu? Enggak. Luar biasa kan, nggak ada ya. Terus juga perasaan kamu waktu keterima, terus juga melihat pilihan pertama berarti ya? Pilihan pertama KPI kan. Terus perasaannya seneng atau gimana gitu? Pas waktu itu Maret ya kalau nggak salah pengumumannya, SPAN tuh. Terus kayak aku pokoknya doa aku cuman kalau aku keterima, yang terbaik menurut Allah aja deh gitu. Kalau keterima, ini yang terbaik buat aku jalannya. Tapi kalaupun enggak, berarti Allah udah siapin opsi lain buat aku. Dan ternyata yang buka tuh nenek aku, aku. Iya. Terus kayak ini budget ini gitu. Terus ternyata keterima, nangis bareng. Gitu. Ya Allah, luar biasa sih banget. Berarti deket banget Najla sama nenek ya? Aku dari kecil sama nenek. Oke, jadi ternyata dapat support juga buat kuliah di UIN gitu. Betul. Ya. Terus juga kenapa sih, kan aku tuh sebagai mahasiswa baru ya, aku tuh maba tuh masih menyesuaikan gitu aja. Gak bisa aku yang langsung kuliah sambil aku kerja juga, karena aku tuh capeknya pulang perginya gitu gimana. Terus kamu kok bisa gitu masih melanjutkan pekerjaan di samping kamu tuh jadi maba, yang pastinya kaget juga kan? Iya, sebenarnya itu tantangan tersendiri buat aku ya, kayak challenge gitu, kayak
Aku keterima tuh kan sebelum kuliah ya, sebelum masuk gitu, sebulan sebelum masuk kalau nggak salah. Tapi kayak kata ayah, pokoknya kamu berdoa aja yang terbaik, minta lancarin, kayak percaya aja deh gitu. Terus kayak ternyata atasan aku minta jadwal kuliah aku. Oh gitu. Iya, minta jadwal kuliah aku dan disesuaiin sama jadwal mereka. Dan ternyata aku seminggu bisa masuk 6 kali. Sok cobain dulu katanya gitu. Gitu. Jadi atasan kamu pun mendukung ya. Betul, baik-baik banget. Makasih banyak gitu ya buat atasan kamu juga yang support kamu. Terus pengen tahu dong, aku pengen kasih tips gimana sih manage waktunya gitu. Aku juga sebagai maba kan pengen nyoba-nyoba juga gitu. Aku pengen berpenghasilan juga kayak kamu. Gimana tuh? Manage waktu sih kebetulan. Jadi tiap hari Senin, Selasa itu pulang jam 3:30 ya. 3:30 sore. Nah dari situ aku langsung pergi ke kantor, terus dari situ udah langsung kerja. Jadi enggak yang kayak mepet banget, enggak. Jadi ada space waktu sekitar sejaman. Bukannya ini ya, itu kan mantul beda-beda juga gitu. Alhamdulillahnya nggak ada yang digeser ke sore, jadi malah digesernya ke pagi. Gitu. Jadi nggak ada yang sampai ngeganggu kerja kamu gitu. Iya. Terus kenapa pengen ambil pekerjaan? Oh ya sebelumnya kan Najla ini house life ya. Terus kenapa Najla pengen ngambil kerjaan itu gitu? Karena sesuai sama passion aku punya, hobi yang aku punya itu ngomong. Iya. Dari kecil berarti suka ngomong. Dari kecil, kalau Mutiara tahu, dulu tuh ada namanya spam ya, slime, squishy. Oh iya. Itu aku suka banget ngomong di depan kamera. Iya. Terus kamu video-video sendiri? Iya, video sendiri itu dimulai dari situ. Iya. Jadi zaman dulu emang lagi ini ya. Lagi hype banget kayak gitu teh. Iya. Jadi sesuai dengan yang kamu punya, itu bakat yang kamu punya. Bisa gitu ya, bakat jadi menghasilkan uang gitu, luar biasa. Ini sangat-sangat menginspirasi juga buat aku, terutama sebagai mahasiswa. Pengen tahu dong gimana cara kamu live, boleh dikasih tahu sama CS semua? Boleh. Oke, biasanya waktu itu sih waktu ombak yang minta tanda tangan sih aku kan disuruh iniin bakat ya. Aku nge-host gitu depan orang-orang pas minta tanda tangan. Jadi awalnya aku sapa dulu penonton kayak halo semuanya, selamat sore, selamat hari Sabtu. Seperti biasa aku bakal namain kalian dari jam 5 sampai jam 9 malam nanti, dan dari etalase 1 sampai etalase 60 kita ada sale yang udah dipotong harganya dan ada voucher gratis ongkir dan voucher potongan harga di aplikasinya. Terus juga kalau nge-live gitu kendalanya apa sih? Kendalanya sih biasanya sinyal atau error di aplikasinya. Waktu itu pernah sekali tuh aku nggak bisa nge-live karena error dari jadi gitu aja ya kendala yang bukan dari diri kamunya kan, maksudnya dari luarnya, eksternalnya. Iya. Jadi nggak ada khusus di diri kamu terkendala ini. Paling kalau lagi bete aja. Oh gitu. Iya sih ngaruh ya. Iya. Kalau misalnya lagi bete gitu ngaruh juga sama mimikku aja. Betul. Dan lain-lain. Kalau nge-handle itu gimana caranya tuh? Aku biasanya makan atau kayak aku cerita ke temen. Jadi kayak semua emosi aku tuh keluar gitu loh. Jadi ngemplong kan. Iya. Nah ngemplong terus pas udah aku cerita, di situ udah kayak mulai better. Jadi udah bisa biasa lagi. Oke, jadi tips juga ya buat CS semua, karena kalau lagi bad mood tuh kamu caranya seperti itu. Betul. Tadi prakteknya udah tuh gitu aja. Sekali lagi dong ya, bener-bener heboh banget gitu cara kamu live gitu. Sebenarnya sih di brand ini tuh aku dari awal disuruh buat enggak yang terlalu heboh kayak jualan spray. Iya aku juga suka gitu kan, kayak enggak. Jadi kamu chill aja, tenang aja. Kalau nggak ada yang minta spill ya udah diem aja gitu. Jadi kalau misalnya terus pernah nggak ada di kondisi dimana nggak ada penonton gitu? Nggak ada penonton, paling kayak cuma 1-2 dan nggak pada nanya misal ya. Iya, gitu nah, jadi kayak aku kasih space waktu 5 menit terus aku nggak spill, duduk. Kayak misal aku ngerjain tugas,
pokoknya kayak waktu-waktu kecil itu, waktu-waktu sedikit itu teh aku pakai buat ngerjain tugas atau aku misal main HP gitu-gitu, karena aku nggak ada waktu juga buat yang kayak gitu, buat main HP scroll TikTok itu jarang aku. Oh gitu. Iya. Kalau kerja tuh biasanya dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam? Iya, jam 9 malam, setengah 10. Terus untuk waktu tidur gimana tuh? Sebenarnya sih waktu tidur aku keganggu pas hari Senin, Selasa, sama Kamis aja. Karena kan emang itu bener-bener full 15 jam di luar rumah. Jadi pulang sampai rumah jam 10-an kurang lebih, belum makan, belum bersih-bersih, paling kayak aku tidur tuh dari jam 11. Bangun-bangun jam 4 karena kan jam 0 3 kali kalau kelas A. Iya. Gitu. Luar biasa ya perjuangan kamu. Oke, enggak apa-apa. Terus juga gimana cara kamu manage-nya tuh? Karena kan aku dengar-dengar juga Najla ini bagus ya akademisnya. Nah, Amin. Gimana nge-manage akademis kamu terus kerja kamu yang tetap stabil itu gitu? Gimana tuh? Manage-nya tuh paling kayak kalau tugas. Iya. Kalau tugas kelompok aku minta bagian aku aja karena aku jarang bisa kerja kelompok. Dan menurut aku juga kerja kelompok kurang efisien ya. Kayak cuman waktunya kebanyakan buat ngobrol gitu. Nah, aku lebih fokus buat ngerjain tugas itu sendiri. Nah, jadi kayak mana aku minta tugas aku, minta dibagiin tugasnya, terus nanti disatuin semuanya, kalau ada revisi aku kerjain lagi, pas presentasi kita prepare bareng-bareng gitu. Emang tugas kamu nggak ngerjain di bareng sama teman-teman, tapi kamu bawa kerjanya ke rumah, tugasnya ke rumah dan kerjaan sendiri gitu ya? Betul. Oke. Terus kalau untuk waktu belajar sendiri gimana tuh? Ada? Aku gunain sebisa mungkin di kelas sih, kayak pas matkul, itu aku benar-benar kayak harus ngerti aja. Oh, nggak, iya. jangan sampai aku pulang ke rumah jauh-jauh dari Bandung ke Cibiru, otak aku nggak bawa apa-apa gitu loh, kosong. Masya Allah, iya sih. Jadi jangan kita kosong gitu ya, Iya. udah capek-capek kan. Bisa jadi kan ini kita ada waktu-waktu kosong di mana gak ada matkul, sambil nunggu matkul selanjutnya itu bisa digunakan juga sebagai belajar, waktu belajar. Jadi Belajar dan tidur. rahasia mahasiswa gitu ya. Iya. Emang benar sih, kamu kan kurang ya tidur Kurang kerja, beri manfaatin waktu kosongnya untuk tidur bisa jadi. Betul. Terus Naj, aku tuh pengen tahu deh, kalau misalnya kuliah terus suka kepikiran gak sih lagi matkul gitu, tiba-tiba kepikiran kerjaan gimana, atau kamu bener-bener bawa enjoy semuanya? Aku sih lebih ke apa ya, let it flow aja, karena alhamdulillahnya kerjaan aku di kantor enggak aku bawa ke rumah. Jadi kayak selesai live udah beres, kecuali kalau ada event-event kayak misal twin date yang gitu-gitu, kita kan kayak paling harus mikir apa ya, gimana ya caranya biar produk ini naik, gimana ya caranya biar live aku banyak yang nonton, tapi kayak udah gitu loh, paling aku mikirin itu pas sebelum live aja. Oh, jadi nggak ada kerjaan yang benar-benar kamu bawa ke tempat kuliah? Nggak ada. Jadi tidak mengganggu sama sekali. Tidak. Ya kalian, luar biasa. Manfaat, kamu punya manfaat khusus gak sih dari kerjaan terus ke kuliah kamu gitu? Tadi kan mengganggunya nggak ada menurut kamu ya. Kalau untuk manfaatnya dari kerjaan kamu nih, bisa kamu bawa nggak ke kuliah kamu? Manfaatnya sih aku lebih berani ngomong di depan kamera sih kalau di live ya. Tapi kayak aku terapin juga itu buat ngomong di depan banyak orang, misal pas presentasi. Itu aku kayak jadi lebih berani aja gitu loh. Karena kan emang ada sangkut pautnya sama komunikasi ya. Iya, kerjaan aku. Iya, kerjaan kamu masih nyambung juga ya sama jurusan kita gitu. Betul. Terus tips public speaking dong sebagai host live. Jadi nanti buat CS nih bisa lebih mudah pas presentasi tuh nggak usah kaku-kaku lagi. Kasih dong tips public speaking versi Najla. Sebenarnya yang pertama kita harus pede aja. Aku sih biasanya lihat ke teman-teman, karena teman-teman aku tuh sebenarnya pada care gitu loh pas aku, bukan pas aku aja ya, pas kalau ada yang presentasi kita tuh rata-rata banyaknya yang merhatiin. Jadi kalau banyak yang merhatiin itu
kayak ngerasa dihargain kan. Iya. Jadi kayak nggak sia-sia nih aku ngomong, berarti aku juga harus ngehargain orang yang ngehargain aku, orang-orang yang dengerin omongan aku. Nah di situ aku juga kayak udah harus nguasain materi yang mau aku sampein. Jangan sampai kayak kebanyakan lihat kertas, karena aku kan modalnya kertas, saya bukan HP. Nah jadi jangan sampai kebanyakan lihat kertas. Terus kayak fokus aja sama yang udah aku pelajarin sebelum-sebelumnya gitu loh. Udah pokoknya materi itu harus dikuasain aja. Berarti pede ya. Pede. Salah satu hal yang mendukung kita jago public speaking itu berarti pede. Betul. Nih buat CST semua tips dari Najla. Najla, kamu ada nggak sih pengen kerja selain itu gitu? Jadi nambah lagi gitu kerjaannya, atau udah cukup, aku udah capek gitu? Aku pernah kepikiran pengen jadi content creator. Itu part time-nya bener-bener part time ya, kayak seminggu 3 kali gitu. Dan itu WFH. Jadi kayak aku bisa kerja di mana aja. Tapi kayak aku mikir, ini juga baru kerja sambil kuliah, aku punya waktu buat diri sendiri dan keluarga aja jarang gitu. Jadi aku hold dulu deh, ntar aja kayak pas libur UAS. Iya. Gitu. Oh ya, apalagi sekarang lagi mau UAS ya. Iya. Iya sih, di samping gitu. Iya, emang agak sulit juga ya. Kekurangannya itu gitu ya. Kita sibuk banget sampai kurang waktunya untuk diri sendiri, untuk keluarga gitu. Boleh dong kasih tips ya buat CS di rumah. Gimana kamu supaya CS di rumah tuh yang mau kerja tuh nggak ragu lagi. Ternyata tuh bisa, karena aku pun ya yang sebagai maba tuh masih ragu gitu. Aku bisa atau enggak gitu kuliah sambil kerja gitu. Boleh nggak Najla kasih tips buat CS di rumah supaya nggak ragu lagi gitu. Buat yang mau kerja sambil kuliah tuh bisa gitu. Ya, karena awalnya juga aku ngeraguin kemampuan diri aku sendiri. Sampai pada akhirnya aku kerja, terus aku kuliah. Teman-teman aku tuh kayak banyak yang bilang kayak, Jela kamu kok bisa sih, Jela kamu hebat, kamu keren. Pokoknya mereka support aku ya. Terus kayak aku baru mikir, oh ternyata ini loh, jadi kayak I know my worth gitu. Jadi aku jadi nggak gampang insecure. Aku jadi tahu kemampuan aku di mana. Jadi ketika kalian masih ragu sama kemampuan diri kalian, itu sebenarnya kalian tuh udah punya ini ya. Jadi ketika kalian belum tahu kemampuan kalian apa, tapi kalian udah tahu kemauan kalian. Jadi di samping kemampuan, kalian harus udah punya kemauan. Kemauan kalian apa, hobi kalian apa, kalian seriusin di situ. Misalnya kayak kalian suka bikin beads, karena dulu juga aku suka bikin beads kayak necklace, bracelet gitu dari manik-manik. Itu kayak itu pertamanya dari hobi aku. Aku bikin manik-manik, aku bikin ya gelang, kalung sendiri. Terus kayak teman aku lihat, ih jual dong pas SMA kayak gitu kan. Terus kayak aku jualin. Jadi kayak berawal dari hobi. Yang penting ada kemauan deh. Yang penting kita punya kemauan. Itu insya Allah akhirnya cuan gitu. Kita mahasiswa kan pasti orientasinya jualan itu kan, ada beberapa gitu seperti Najla ini. Betul. Oke, Najla, makasih banyak. Boleh dong kasih closing statement buat CS di rumah. Oke. Closing statement dari aku, percaya aja kalau kalian itu punya kemampuan. Kalian jangan insecure lihat orang yang lebih dari kalian. Walaupun kalian ngerasa kalian tuh tertinggal, nggak apa-apa tertinggal daripada enggak sama sekali, daripada kita cuman diem stuck di situ. Ketika kalian udah menyadari hal tersebut, langsung kalian push diri kalian buat tetap maju dan ngelangkah ke depan. Dan kalian yakin kalau kalian punya masa depan. Gitu. Luar biasa, Najla, makasih banyak ya ampun, aku banyak banget dapat ilmu hari ini soal kuliah dan kerja. Makasih banyak ya. Sama-sama Mutiara. Oke, mungkin episode kali kita saat ini cukup sekian. CS di rumah jangan lupa untuk follow sosial media podcast KPI dari Instagram, Spotify, nanti semuanya ada di sini ya. Oke. Saya Mutiara Inastari beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.